Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pak jamaah salat maghrib rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hingga malam hari ini Allah Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak, yang dengan banyaknya itu kita nggak bisa menghitung jumlahnya. Dan yang paling besar di antara nikmat yang banyak itu, kita masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang salah satunya adalah kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan juga melanjutkan dengan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbaik, ya, yang berlipat ganda di sisinya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita di mana kita masih di bab yang ke-138, ya, karena hadisnya sangat banyak, ya, yaitu di bab yang berjudul akhlak mulia apabila memiliki ilmu, ya. Yaitu kemarin masih di hadis yang ke 290. Hadis ke 290. Tahukah kalian, ya, yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka? Ya, kemarin ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ya, yaitu tentang apa yang banyak memasukkan ke dalam neraka, ya, para sahabat mengembalikan jawabannya kepada Rasulullah, ya, karena hanya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui, ya. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka itu adalah al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut, ya. Ini, ya. Kemaluan adalah di antara fitnah yang paling besar, fitnah yang sangat sulit dihindari, ya. Ketika sudah memuncak syahwat, ya, maka sangat sulit untuk ditahan, ya. Maka ini adalah salah satu di antara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, yaitu terjadinya perzinaan, ya, perselingkuhan dan sebagainya, ya. Maka ini merupakan peringatan, ya, bagi kita untuk senantiasa berhati-hati, ya. Fatakun nisa, fatakud dunya, watakun nisa, ya. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita, ya, seperti itu. Kemudian juga mulut, ya, mulut ini juga merupakan penyebab yang banyak menjadikan seseorang ke dalam neraka, ya, karena
adanya yang masuk dan yang keluar dari mulut. Ya, yang keluar itu adalah berupa ucapan, ya, ucapan seseorang ya, itu banyak mengandung dosa. Ya, maka kita juga harus hati-hati ya terhadap bahaya lisan, ya, bahaya lidah, ya seperti itu. Kemudian juga yang masuk yaitu makanan. Ya. Setiap apa yang kita konsumsi, baik itu makanan ataupun minuman, hendaknya kita seleksi, ya. Mana yang halal dan mana yang haram, ya itu harus jelas. Ya, baik halal haram secara zatnya ataupun secara cara mendapatkannya, ya. Karena itu sangat mempengaruhi ya nasib kita bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Ya ini. Kemudian selanjutnya Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya apa? Yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu juga dua, ya sama, ya, yaitu takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah, dan husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, ya. Ya, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Ya, dengan takwa itu maka kita akan berhati-hati, akan waspada, ya. Setiap ucapan dan perbuatan kita akan kita jaga karena kita takut kepada Allah. Ya, kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik juga sama, ya. Akhlak yang baik itu adalah amanah, ya. Kemudian berkata jujur, menjaga makanan, ya, dari yang haram, itu kan akhlak yang baik seperti itu. Ini pada pertemuan yang kemarin, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, ya, yaitu masih di pasal atau bab yang sama, ya, yaitu bab akhlak yang baik apabila memiliki ilmu. Ya. Jadi ciri orang yang berilmu adalah akhlaknya baik, ya. Atau ketika seorang itu akhlaknya baik, ya, pasti dia apa? Orang berilmu, ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya hanya saja orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ya. Jadi ciri ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Ya. Jadi bukan sebatas orang yang pandai berbicara, pandai berkhutbah dan lain sebagainya, tetapi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke 290, ya, atau 291, ya. Imam Bukhari mengatakan, ya, hadatsana Abdullah ibni Muhammad, ya, telah mengabarkan kepada kami, ya, kepada Imam Bukhari, yaitu Abdullah bin Muhammad. Qala berkata, hadatsana Abu Amir, telah mengatakan kepada kami Abu Amir. Qala berkata, hadatsana Abdul Jalil ibni Atiyah, Abdul Jalil bin Atiyah an Syahr, dari Syahr an Ummu Darda, yaitu keterangan dari Ummu Darda, ya, Ummu Darda. Qalat berkata Ummu Darda, Qoma Abu Darda lailatin yusolli faja'ala yabki. Ya, Ummu Darda itu berarti istrinya Abu Darda. Ya, ya. Nah, Ummu Darda ini mengatakan atau menceritakan, ya, telah berdiri Abu Darda, ya, lailatin, pada malam hari. Berdiri ngapain kira-kira, Pak? Sholat, bangun, ya. Abu Darda ini suatu malam itu bangun, ya, ya. Ini kok ada seorang istri tahu suaminya bangun malam, ya. Berarti istrinya juga ikut bangun, ya kan, bangun malam. Ya, pasangan suami istri yang baik, ya, yang soleh, keluarga yang soleh, ya, keluarga yang baik. Ya kan, suaminya solih,
ya istrinya juga solih. Karena ada juga orang yang seorang laki-laki solih, istrinya jahat, ya bahkan kafir ada, ya atau orang yang jahat, orang yang kafir, istrinya solihah ada. Seperti Fir'aun itu kan istrinya solihah, ya Asiyah itu kan ya orang yang beriman, sementara Fir'aunnya sendiri kafir, ya. Nah ini Abu Darda dan Ummu Darda adalah sama-sama beriman, ya sama-sama orang yang soleh, ya. Beliau mengatakan Ummu Darda telah berdiri atau bangun, ya, Abu Darda itu pada malam hari, yusolli faja'ala yabki. Kemudian dia itu sholat, ya Abu Darda sholat, ya. Yang sholat itu menjadikan dia menangis. Nah ini berarti kalau ada orang yang sholat sampai nangis, ya Masya Allah, ya ini karena sangat khusyuk, karena takut kepada Allah, ya sholatnya itu ya sampai nangis, ya mengadukan segala permasalahannya, urusannya kepada Allah saja, ya tentunya sholat, ya berkholwat, ya berduaan sama Allah, ya kan, ya walaupun kalau sholat jamaah, sholat di masjid nangis ya nggak apa-apa, ya kan, seperti itu, ya. Tapi ini kalau kita bisa nangis, ya kemudian dalam sholat malam, ya mengadu kepada Allah permasalahan kita semuanya, ya adukan kepada Allah, termasuk dosa-dosa kita, ya kita adukan kepada Allah Ta'ala, mohon ampun, ya sampai nangis, ya. Nah ini juga sama Abu Darda juga, ya berdoa malam hari, ya sampai dia nangis, ya. Wa yaqul, ya kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Darda, ya Abu Darda itu jadi berdoa apa, ya ternyata Abu Darda itu berdoa, Allahumma ahsantu khalqi fahassin khuluqi hatta asbaha, ya Allah, ya Engkau telah menjadikan penciptaanku baik, ya. Ini doa apa, ya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nih anak TK, ya tahu hafal. Doa apa nama Pak? Doa bercermin, ya. Kalau kita bercermin itu disunahkan membaca doa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, ya fisikku telah diciptakan dengan sempurna, ya kita ngaca sisiran, ya kan, ya Allah Engkau telah menciptakan aku dengan baik, ya kan, sempurna. Penciptaan manusia paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain, ya kan, ya sempurna. Maka fahassin khuluqi, maka baguskanlah juga akhlakku, ya jangan sampai mung ganteng tok, wujudnya ganteng gede dhuwur, ya kan, tapi akhlaknya buruk, ya kan, jangan, itu percuma, gantengnya percuma, ya kan, ya tapi sudah penciptanya bagus, ya kita sempurnakan, minta kepada Allah untuk dibaguskan akhlaknya. Dan ternyata Abu Darda juga begitu berdoanya, ya Allah, Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Nah beliau itu berdoa, ya itu bangun malam berdoa sampai kapan? Hatta asbaha, sampai subuh, ya. Kalau bangun malam jenengan jam pinten, misalkan jam 2, ya jam 2. Kalau sahabatnya mungkin walau alam jam berapa, yang jelas bangun malam. Nah beliau sholat berdoa, ya doanya diulang-ulang, ya sampai pagi. Cuma doanya sama, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi sampai pagi. Ini persaksian dari istri Abu Darda sendiri, Ummu Darda, ya kan, seperti itu. Berarti ping pira Pak kira-kira Pak? Walau Allah makai banget, ya diulang-ulang. Ngantek nangis maning, ya kan, Masya Allah, ya. Kalau kita kan nangis karena jaluk dilunasi utangnya,
ya kan ya, lunasnya utang, ya nangis anaknya men dan sebagainya. Ini minta supaya dibaguskan akhlaknya, ya kan? Nah, maka Ummu Darda mengatakan, ya, karena menyaksikan suaminya begitu, ya, sholat berdoa semalaman sampai pagi, doanya cuma Allahumma ahsanta kholqi fahsin khuluqi, ya kan? Ya Abu Darda, ya, wahai Abu Darda, ya, makana da'auka mundu lailatin illa fi husnil khuluq. Wahai Abu Darda, apa yang menjadikan kamu itu berdoa, ya, ya, sejak malam, ya kan? Kecuali apa, doanya hanya minta akhlak yang baik. Apa sih, ya, yang menjadikan, ya, Anda atau suami, manggil suami apa kira-kira, ya, ya, siapa, ya, apa yang menjadikan engkau itu berdoa semalaman, ya kan, sampai pagi, ya, hanya minta untuk dibaguskan akhlaknya? Apa yang menjadikan kamu begitu, ya kan? Ya, ini. Ya. Faqala, maka Abu Darda menjawab, ya, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, ya, innal abdal muslim, sesungguhnya hamba yang muslim, ya, sesungguhnya seorang hamba yang muslim, yang Islam, ya, yuhsinu khulqihi, ya, yang dia itu bagus akhlaknya, ya, hatta yadkhuluhu husnul khuluqihi al jannah, ya, sesungguhnya seorang hamba yang muslim itu, ya, dengan akhlak yang baik, yang dengan akhlak baik itu dia terus dalam akhlak yang baik, maksudnya, ya kan, yadkhulul jannah, dia masuk ke dalam surga, ya, ya, ya. Ternyata ini jawabannya kenapa beliau itu berdoa, ya, sampai nangis berulang-ulang hanya minta supaya akhlaknya baik. Karena ternyata, ya, kata Abu Darda, ya, seorang hamba yang muslim itu dengan akhlak yang baiknya itu akan bisa masuk ke dalam surga, ya kan? Begitu, ya. Bukan dengan hartanya, bukan dengan rupa ganteng, ya, bukan, ya, tetapi dengan akhlak yang baik. Karena apa? Harta yang banyak kalau tidak dimiliki oleh orang yang akhlaknya baik jadi musibah, ya kan, ya, jadi bencana, ya, ya. Ya, maka akhlak yang baik itu akan menjadikan seorang hamba itu masuk ke dalam surga, ya. Tapi akhlak yang baik jika dia orang Islam. Inna abdal muslim, seorang hamba yang muslim. Karena orang yang berbuat baik itu baik, semua tuh orang berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang tidak dibangun di atas keimanan dan keislaman itu apa? Ibarat anjenengan itu bangun, ya, orang nang dhuwur pondasi, masang bata tidak di atas pondasi, ya, maka apa? Rubuh. Nah, karena pondasi itu, iman Islam itu adalah pondasi, ya, akidah itu adalah pondasi, ya, pondasi yang dibangun di atasnya amal-amal agama, ya, begitu, ya, ya. Atau ibaratnya pohon nggak ada akarnya, ya kan. Kemarin kita jalan-jalan di Baturaden, ya kan, ya kan, itu di Baturaden ada peringatan, hati-hati, ya, pedagang bunga palsu, ya kan, ya, ada dia, ada, ya, hati-hati dengan pedagang tanaman palsu, ya, katanya, loh, emang ada tanaman palsu plastik apa kepriwe anak-anak yang batin, ya kan. Ternyata apa, kadang-kadang tuh anu uwit mungkin dipencelastok tajebna, ya, pote main, ya kan, ternyata orangna uyut deh maksudnya, ya kan. Nah, kalau pohon itu, ya, sudah bagus mungkin di obat apalah biar kayak seger baik kan, ya kan, begitu kan, seger. Bahkan anak mungkin belimbingnya mungkin, ya, ora alum, ya kan, tapi gawang rumah mungkin ngesuk mati, dicek langka uyuti ternyata.
Nah itu pondasi begitu, akar. Islam itu, iman Islam seperti akar. Nah, berarti apa syaratnya? Akhlaknya baik dan dia muslim. Ya, maka dia akan masuk surga. Ya, ini. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa yusi'u khuluquhu hatta yadkhuluhu su'ul khulqihi nar. Dan juga seseorang ya, dia itu dengan akhlak yang buruk ya, dengan akhlak yang buruk, yang dengan akhlak buruk itu ya menjadikan dia itu masuk ke dalam neraka. Ya. Karena apa? Orang Islam ya dengan akhlak yang baik dia itu akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya dengan akhlak yang buruk akan masuk ke dalam neraka. Ya, dalam hadis yang telah lalu di dalam bab jar ya, bab tetangga kan ada ya, inna fulanatan ya tasumun nahar wa takumul laila ya fa innaha bisu'il khuluq ya fa laisa laha khair wa hiya min ahli nar ya. Ada seorang perempuan yang dia itu kalau malam hari tahajud, sholat malam. Kalau siang hari puasa, siam. Tetapi dia itu akhlaknya buruk. Tu'dhi jironaha bilisaniha. Karena apa? Dia itu suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Kata Rasulullah, falaisa laha khair. Baginya enggak ada kebaikan. Fahiya min ahlinar. Dan dia termasuk penduduk neraka. Orang Islam rajin tahajud, rajin puasa, akhlaknya buruk, masuk neraka. Kok bisa? Ya, bisa. Karena di neraka itu apa? Nah, di akhirat itu nanti ada orang yang muflis, orang yang bangkrut, membawa pahala sholat, membawa pahala haji, tetapi nanti apa? Ditagih. Dalam persidangan Allah ditagih, ya ada orang yang datang menuntut. Karena apa? Di dunia dia telah dizolimi. Maka apa? Di akhirat tidak ada yang untuk membayar kecuali amal. Amal soleh kita untuk membayar yang kita zolimi. Sudah habis, burung lunas. Maka keburukan orang yang kita zolimi ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Maka dia itu masuk neraka. Kalau kekal dan tidaknya, walau alam. Kalau dia masih orang beriman, tidak kekal di neraka. Sekecil apapun ya seorang hamba kalau beriman ya, iman yang kecil maksudnya tetap selamat. Iman itu akan menyelamatkan dia ya. Ya, tapi dosanya tetap akan dihisab. Man kusiba hudiba. Siapa yang dihisab pasti disiksa. Ya kan ini. Ya, berarti apa? Tadi ya. Ya. Ternyata begitu ya. Doanya itu kayak remeh ya. Ya, begitu tok minta akhlak yang baik, tapi ternyata ini Masya Allah kan menjadikan seseorang masuk surga. Dan Abu Darda tentu ya sangat ingin masuk surga ya. 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 Kemudian wal abdul muslim ya, beliau melanjutkan lagi Abu Darda, dan adapun seorang hamba yang muslim yughfar lahu, akan diampuni dosanya. Seorang muslim itu akan diampuni dosanya wa huwa naimun. Sementara dia itu naimun, nama yanamu ya. Ya. Wa huwa naimun ya. Siapa? Tidur ya. Seorang hamba yang muslim dia itu akan diampuni dosanya walaupun dia tidur. Luar biasa kan? Ya, jenengan muslim lagi tidur. Ya, seperti orang-orang umumnya tidur. Yang lain nggak diampuni karena dia kafir, nggak iman. Orang Islam tidurnya menjadikan dosanya diampuni. Luar biasa. Ya. Ya. Qolat, maka Ummu Darda bertanya, kok bisa
ya kan? Karena ini percakapan suami istri, ya kan? Ya, qolat ya Abu Darda, ya, wahai Abu Darda, ya, kaifa yughfar lahu wa huwa naim, bagaimana mungkin kok bisa ada seorang Islam dia tidur sementara dosanya diampuni, kok bisa, ya kan? Ya, maka berkata Abu Darda, yakumu akhuhu minal laili fayatahajjat, ya, fayad'ullahu azza wa jalla, ya, ya. Kemudian apa? Ya, karena apa? Telah berdiri atau saudaranya itu bangun, ya, ya. Kok bisa seorang muslim itu bisa diampuni dosanya sementara dia lagi tidur? Jawabannya apa? Karena saudaranya bangun. Saudaranya bangun, kemudian dia itu bertahajud, ya. Fayatullah, kemudian saudaranya itu berdoa kepada Allah azza wa jalla. Fayastajibu lahu, kemudian Allah mengabulkan doanya. Wa yad'u li akhihi, kemudian dia itu juga berdoa untuk saudaranya. Fayastajib lahu fihi, kemudian Allah mengabulkan doanya untuknya. Berarti gimana? Kita lagi tidur nih, jangan lagi tidur, nyenyak, ya, karena keselen mungkin, ya, biasanya bangun malam nggak bangun malam, tidur, ya kan? Sementara saudara kita tanpa kita ketahui bangun, ya kan? Bangun malam, ya, ya. Saudara kita yang kita nggak tahu, ya, kita bangun, dia tahajud, kemudian berdoa, ya. Nah, doanya itu diantaranya mendoakan kita, doakan jenengan, ya, ya. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya dan mengabulkan doanya untuk kita. Nah, ini, ya, ini keistimewaan. Dan mendoakan saudara itu kan akhlak yang baik, ya, ya. Antum, ya, atau kita semua ini, ya kan, ya, karena akhlaknya baik sih, ya kan, sering bantu, sering nolong, ya, kemudian murah senyum, ya, tegur sapa, ketemu ya salam, ya, dan sebagainya, ya. Maka apa? Pasti banyak orang yang senang. Karena banyak orang yang senang, akhirnya banyak orang yang mendoakan, ya, begitu, ya kan, mendoakan biar lapang rezeki, biar rezeki lancar, ya, kemudian biar sehat, ya, kemudian didoakan biar termasuk tadi biar dosanya diampuni, ya kan. Dan ternyata dalam sebuah hadis, ya, yang lain, ya, itu kan ada di antara doa yang akan dikabulkan oleh Allah, itu doa seorang hamba yang mendoakan saudaranya di balik punggungnya. Artinya mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang kita doakan, ya. Saya itu tiap hari mendoakan panjenengan misalkan, ya kan, supaya dilancarkan rezekinya, supaya disehatkan keluarganya, ya. Panjenengan nggak tahu, ya kan. Maka apa? Malaikat itu akan mengaminkan, ya, sekaligus mendoakan, ya, ya, kabulkanlah ya Allah, ya, dan semoga Allah memberikan apa yang sebagaimana yang kamu, ya, doakan. Artinya saya mendoakan Pak Dedi nih, ya, biar sehat, biar lancar usahanya, banyak pasien, ya, misalkan, ya kan. Nah, malaikat akan mengaminkan, begitu juga dengan kamu. Semoga kamu juga akan lapang rezekinya, ya. Itu begitu, ya kan. Kalau kita berdoa sendiri bisa jadi nggak dikabulkan karena kita itu mungkin banyak penghalang doanya, ya kan. Tapi kalau malaikat yang mendoakan, kira-kira gimana?
insya Allah ya kan dikabulkan. Jadi nek panjenengan duwe hajat ya, jangan serta merta berdoa untuk sendiri ya, doakan orang lain, saudara kita doakan. Karena apa? Nanti akan menjadikan malaikat mendoakan kita sebagaimana yang kita ucapkan ya, begitu. Nah, ini ya diantara keutamaan akhlak yang baik, sehingga Abu Darda itu apa ya, berdoa semalaman ya, dari malam itu sampai pagi hanya minta akhlak yang baik ya kan. Iya ya kan, berlaku amanah otomatis ya. Kita seorang suami ya kan wajib mencari apa, maisah ya, nafkah. Dengan kita melaksanakan itu berarti kita akhlak yang baik. Orang yang akhlaknya baik pasti akan mencari nafkah, pasti ya, bentuk tanggung jawab ya kan ya, walaupun dengan usaha apa saja pasti akan dikerjakan ya. Di sana nanti akan selektif ya, tidak akan menerima ya apapun kecuali yang halal. Dagang pasti akan jujur, nggak mengurangi timbangan, nggak mengurangi takaran dan sebagainya ya. Seorang pegawai ya, pejabat ya, nggak akan korupsi karena akhlaknya baik tadi ya kan ya seperti itu ya. Ini berarti apa? Cukup dengan menjadi orang yang baik akhlaknya ya, itu cukup ya kan. Ini ya, makanya dalam kemarin itu apa ya, Allah itu kalau sudah memberikan 4 hal maka sudah cukup, nggak perlu kita risaukan dengan dunia, itu nggak risau, nggak usah risau. Apa kemarin 4 hal apa kemarin ya, akhlak yang baik, kemudian rizki atau penghasilan yang halal ya, kemudian apa, arba'u hilalin ya kan. Ini akhlak yang baik, kemudian menjaga makanan, kemudian jujur dan menjaga amanah. Itu 4 itu. Kalau 4 itu kita sudah miliki ya kan, seandainya Allah nggak memberikan harta yang banyak, ora usah khawatir ya, nggak risau ya. Karena apa? Allah sudah memberikan yang lebih cukup dari itu semua, yaitu akhlak yang baik ya, begitu ya. Ya. Satu lagi, hadis lagi ya, kita lanjutkan. Ya. Hadis selanjutnya, hadatsana Abu Nu'man ya, telah berkata Abu Nu'man qala hadatsana Abu Khiwalah an Ziyad ibni Alafah an Usamah ibni Syarik ya, dari Usamah bin Syarik qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kisah dari Usamah bin Syarik ya, yaitu beliau berkata, sesungguhnya saya bersama Nabi, saya duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajaat al-a'rab, kemudian datanglah rombongan orang-orang Badui ya, orang-orang Badui. Orang Badui itu adalah orang pegunungan, wong desa, wong dreos ya, ya, orang yang kurang pendidikan mungkin ya karena orang pelosok ya kan. Ya. Nasu kasirun min hahuna wahuna, yaitu banyak di antara manusia ya, dari sana dan dari sana ya. Jadi ada seorang Badui yang datang ya, kemudian manusia juga banyak atau banyak orang ya, yang dia itu berada dari daerah sana dan daerah sana ya. Fasakatatin nas, kemudian diamlah manusia ya. La yatakallamuna ghairihim, tidak ada yang berbicara
kecuali mereka. Jadi ketika ini Usamah itu sedang duduk dengan Nabi, datang rombongan Badui. Ketika itu banyak orang. Kemudian apa, orang Badui ini karena orang pegunungan sana, ya, yang kurang adab maksudnya, ya, kurang sekolah lah ya, akeh ngomong ya, takon. Sementara apa, orang-orang pada diam, ya kan? Biasanya gerbong desa kan apa baik ditakok kena apa sing tahu kena, ya kan? Nah kita mungkin yang nyengir dok ya, diem, ya kan? Nah ini termasuk akan menceritakan tentang adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, ya kan? Ya. Nah kemudian ketika orang Badui itu ngomong, ya kan, yang lidam faqalu, maka orang-orang Badui itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'alaina harajun fi kaza wa kaza fi asya'i min umurin nas la ba'sa biha. Ya. Wahai Rasulullah, ya, adakah atas kami hukum-hukum, ya, dari sesuatu yang begini dan begini, ya, di antara urusan manusia yang sebenarnya itu tidak apa-apa, ya. Jadi orang-orang Badui itu menanyakan berbagai macam hukum-hukum sing janjane hukum-hukum itu atau perbuatan itu sesuatu sing orang masalah gitu loh. Barang sing jane anu orang penting tahu kena tapi ditakut-takutkan kena gitu kan, begitu ya. Kita akhirnya yang lain pada diem, ya kan. Tapi Rasul tetap menjawab, ya kan, ya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya ibadillah, wahai hamba-hamba Allah, ya kan, wada'allahu haraj illa imra'an afrada amran zaliman fadzakal ladzi harajun wahalak, ya, dan hancur. Wahai hamba Allah, tidak, Allah telah meletakkan suatu hukum, ya. Allah tidaklah meletakkan suatu hukum, ya, kecuali apa? Allah telah menetapkannya, ya, ya. Kecuali apa? Kezaliman kepada manusia, ya. Yang mana itu adalah merupakan kehancuran. Artinya apa? Allah itu sudah menetapkan apa saja, ya kan? Ya. Sebenarnya itu enggak masalah, ya kan? Tetapi kecuali apa? Orang yang berbuat zalim atau memakan daging saudaranya. Kira-kira ada apa orang yang makan daging saudaranya? Hah? Ada Sumanto. Ya. Ada Sumanto di tanggane Fajar. Ya kan? Ya, itu makan daging manusia. Ya. Ternyata di sini, ya, memakan daging saudaranya adalah hibah, ngerasani. Itu ibaratnya orang yang makan daging saudaranya, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya, larangan berprasangka buruk, memata-matai, mencari kesalahan, mencaci, menghina dan sebagainya, ya kan? Karena apa? Itu termasuk sebagaimana orang yang makan daging saudaranya telah mati, ya, itu, ya kan. Nah ini juga begitu, ya, ya. Hibah ataupun rasani, ya, itu sangat luar biasa dosanya, ya kan, ya. Qalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, an-natadawa, ya, berikutnya, ya Rasulullah, apakah kami itu harus berobat? Ya Rasulullah, apakah kami harus berobat? Ya, berobat berarti ketika kita sakit, ya, kan tahu kena maning. Ya Rasulullah, kita perlu berobat apa enggak? Ya kan? Jangan pripun, Pak? Ya perlulah. Ngomong Arab Badui, apa baik takok? Itu kena meriangnya berobat, ya kan? Ya kan? Ya, ini tanya, ya kan? Ya Rasulullah, ya,
apakah kita harus berobat? Ya. Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, ya. Ya ibadillah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, ya. Berobatlah kalian. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla lam yadau da'an illa wada'allahu syifa. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak meletakkan, tidak menurunkan penyakit kecuali meletakkan atau menurunkan obatnya. Ya kan? Ya, Allah itu menurunkan penyakit, menjadikan kita sakit, tapi Allah juga menurunkan obatnya. Ya, jadi kalau kita itu melihat, oh di sini kok banyak pohon kejibeling ya, ya kan? Antum jalan-jalan akeh kejibeling, akeh kumis kucing, berarti nang kene darah kene ana sing kenang penyakit, mungkin kandung kemih atau mungkin ginjalnya, ya, gangguan kencingnya pasti ada, ya. Cuma kadang kita belum tahu, belum ketemu, ya kan? Ya, jadi Allah itu menurunkan penyakit juga obatnya, ya kan? Oh, di daerah sini kok banyak pace, banyak mengkudu, misalkan. Berarti di sini banyak orang sakit, mungkin gangguan tidur, ya kan? Ya, apa namanya? Darah tinggi dan sebagainya, ya, misalkan, ya, begitu, ya. Ya. Maka kita suruh berobat, ya, karena Allah menjadikan penyakit juga obatnya, ya. Ghairu da'in wahidin, ya. Ya. Penyakit itu, ya, memiliki obat. Setiap penyakit itu punya obat, kecuali penyakit yang satu, ya. Jadi penyakit apa saja ada obatnya, apa saja penyakit apa saja ada obatnya, kecuali satu tok yang nggak ada obatnya, kata Rasulullah, ya kan, ya, ya kan. Qalu, maka orang-orang Badui tadi bertanya lagi, wa ma huwa ya Rasulullah, yang satu itu apa, ya kan. Qala, maka Rasul mengatakan al-haram. Al-haram, bukan haram, haram. Tua. Ya kan, mripate rebeng, ya. Kemarin kita jelas baca, sekarang nggak jelas. Itu nggak ada obatnya. Ya, karena itu faktor tua. Ya. Obatnya kacamata, ya. Itu pun bukan obat, ya. Itu hanya alat bantu, ya kan. Ya, tulangnya nggih pun sepuh, ya kan. Biasanya renangnya muter ping selawe, mungkin siki ping 15, ya, misalnya di hari ini, misalkan loh, itu nggak bisa sembuh karena itu tua, ya. Jadi penyakit apa saja itu nggak ada, penyakit apa saja ada obatnya kecuali penyakit tua, itu tok, nggak ada penyakitnya, ya. Ini, ya kan. Qalu, bertanya lagi nih orang Badui ini, takun maning ya, begitu ya, ya. Ya Rasulullah, ma khairu ma'atal insan. Ya Rasulullah, apa sih pemberian yang paling baik bagi manusia? Ya kan? Qala khuluqul hasan. Kata Rasulullah, akhlak yang baik. Ya. Orang Badui itu banyak tanya, ya kan? Tapi ada manfaatnya. Dengan beliau banyak tanya, kita jadi tahu. Walaupun para sahabat yang lain mungkin bisa ngerti, ya kan. Kalau nggak ada kisah ini ya kita nggak tahu, ya. Ternyata pemberian Allah yang paling baik itu adalah akhlak yang baik, bukan harta, bukan rupa, bukan badan yang kekar, ya, dan lain sebagainya. Tapi akhlak yang baik itu adalah pemberian Allah yang paling baik. Ya, begitu, ya. Karena apa? Dengan akhlak yang baik, ya, bisa jadi harta, ya, kehormatan, ya, semuanya akan didapatkan, ya, akan didapatkan, ya, ya. Tapi kalau harta, ya, tanpa akhlak yang baik itu malah bisa hilang, bisa lenyap, ya. Dan ternyata yang menjadikan kita masuk ke dalam surga itu adalah akhlak yang
baik bukan harta, bukan. Ya, begitu. Ya, harta di tangan orang yang jahat akan menjadi musibah. Harta di tangan orang yang solih akan menjadi manfaat. Ya, seperti itu. Kira-kira cukup sampai sini, ya. Hadis yang ke 290 dan 291, ya. Berarti masih ada 1, 2, 3, masih 3 hadis lagi. Ya, 3 hadis lagi, baru nanti kita ganti bab, ya, seperti itu. Insya Allah cukup, Pak nggih. Sedikit pertanyaan, sedikit jawaban. Terkait dengan akhlak yang baik, ya. Ada kasus orang itu menggembar-gemborkan akhlak yang baik, ucapan yang baik, akhlak yang baik, ucapan yang baik. Tapi dalam hidupnya itu dia berhubungan dengan ribawi. Bagaimana ya? Orang gembar-gembor meneriakan akhlak yang baik, sementara dia masih berhubungan dengan ribawi. Yang jelas gini, ya, seseorang itu nggak ada yang sempurna, ya. Setiap orang itu punya kelemahan, cacat. Nah, ya, artinya gini, mestinya di antara akhlak yang baik itu adalah menjauhi riba, ya, menjauhi dosa-dosa, itu akhlak yang baik, ya kan? Tapi, ya kan, ya, kalau kita ada orang dia sisi yang lain, dia tuh ramah, gemar menolong, sebagainya, tapi dia tuh masih jatuh kepada riba, ya kan? Apakah dia akhlaknya nggak baik? Ya, nggak terus begitu, ya. Tetap dia itu mungkin baik, cuma setiap orang punya kekurangan. Karena apa? Ada juga orang yang gini, ya. Jadi kita menghukumi seseorang itu apa? Itu tidak melihat satu sisi saja, harus lengkap. Jangan seperti ceramahnya Zainuddin MZ, ya. Ada 3 orang yang megang gajah, satu buta, satu ya buta semua ini, ya, buta semua kok, ya kan? Yang satu megang belalai, satu megang kaki, satu megang telinga. Punya kesimpulan yang berbeda. Oh, gajah kayak kipas, tipis, ambek misalkan. Padahal dia itu hanya melihat satu sisi. Kita menilai orang itu jangan satu sisi. Mungkin dia masih jatuh kepada riba, bisa jadi. Tapi kenapa dia begitu? Ada orang yang dia itu sebenarnya sudah sangat-sangat keras untuk tidak jatuh. Ya, misalkan ya. Tapi ternyata kondisinya, ya, ada orang yang berbuat dosa, misalkan, ya, dosa yang lain lah, hatinya itu menolak, tapi kondisinya dia tak misalkan, ya kan. Dan ini ranah pribadi, personal, ya. Jadi kita nggak bisa menghukumi orang itu secara serampangan serambauyah lah ibaratnya, nggak bisa, ya. Ada maslahat dan manfaatnya gitu. Dari sudut pandang kacamata publik, ada manfaat dan maslahatnya gitu. Waktu saya itu ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Tapi mohon maaf, mungkin ini waktunya sudah isya, nanti kita sharing ini aja, ya. Silahkan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.